Oke, melanjutkan video sebelumnya, di sini kita akan lanjutkan ke bagian routing. Nah, di sini routingnya masih di satu file, yaitu pada file main.go. Di sini akan kita pisahkan ke dalam folder routes. Di sini akan kita buat satu buah file, namanya adalah index_root.go seperti ini. Kemudian kita buat di sini, jangan lupa nama package-nya ya, package routes, dan di sini kita buat satu buah function. Mungkin di sini kita buat init root, dan di sini kita menerima parameter. Kita beri nama app, dan tipe parameternya adalah Fiber app. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya di sini yang kita butuhkan adalah melakukan root-nya. Hanya saja saya tidak akan melakukannya di sini karena saya akan pisahkan juga. Jadi jika ada ketambahan untuk versi root, saya akan buat di file yang berbeda. Jadi di sini saya akan buat dengan nama mungkin v1 root.go. Oke, seperti ini, dan sama kita buat function bukan function, tapi package-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita buat function v1 root seperti ini ya. Dan di sini sama kita menerimanya ke dalam app Fiber app. Oke, seperti ini. Dan di sini kita panggil function Fiber v1 root-nya. Di sini saya menggunakan huruf kecil di awal karena supaya v1 root ini tidak bisa dipanggil di luar daripada package routes. Karena index.root sama, yaitu di dalam package routes, maka di sini kita bisa memanggilnya v1 root seperti ini. Di mana di sini akan kita passingkan yaitu app-nya ini. Oke, seperti ini. Tetap ya, oke, seperti ini terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian v1 root. Di sini kita buat app, atau di sini kita bisa ya app saja, app. Kemudian kita buat grupnya ya. Kita bikin grup di mana sebentar, di sini kita buat mungkin seperti ini, v1, masukkan dalam variabel v1. Kemudian app group, dan kita beri nama mungkin v1 seperti ini ya, /v1, dan di sini kita buat v1. Jadi istilahnya seperti grouping dan menambahkan prefix di sini. Nah, v1 mungkin di sini katakanlah get, kemudian di sini yaitu adalah /, dan di sini kita buat function fiber context seperti ini. Kita cek terlebih dahulu ya, return context JSON fiber map. Test hello. Oke, sudah. Kemudian kita cek di sini, go run main.go. Sebelumnya ini masih ada yang kurang ya. Init root ini belum kita panggil ke di dalam file main.go. Jadi di sini kita hapuskan, harusnya hello world nanti tidak bisa kita akses. Jadi di sini kita panggil function init root. Kita beri komen terlebih dahulu sih ya, init root mungkin. Nah, kemudian kita panggil function init root, dimana init root ini dia tersedia di dalam package routes seperti ini. Jangan lupa melakukan import package-nya. Kalau sudah seperti ini, dia membutuhkan tadi parameter fiber app. Nah, di sini kita masukkan ke dalam sini. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya coba kita jalankan di sini. Allow access, dan kita tes menggunakan browser saja karena kita hanya membuat metode get di v1 root ini. Nah, akan kita coba localhost
8000, di mana sebelumnya kita membuat root slash atau main root seperti ini dengan mengembalikan sebuah respon JSON dengan key hello dan value-nya adalah string world. Nah, seharusnya tadi karena sudah kita hapus, harusnya sudah tidak bisa. Dan tadi kita buat dengan group v1 pada rootnya dengan main root slash seperti ini, harus mengembalikan tes hello. Nah, jika teman-teman ubah di sini menjadi API tambahan seperti ini, silahkan. Jadi nanti di sini sesuaikan saja jadi API v1 seperti itu. Oke, di sini seperti ini. Kemudian kita akan buat karena API v1 di sini kita buat lagi. Saya akan matikan terlebih dahulu untuk servernya, dan kita akan buat grup lagi, masukkan ke dalam variabel. Mungkin di sini katakanlah to do. Jadi di sini v1, kita akan gunakan v1, lakukan grup lagi di sini, di mana di sini akan kita gunakan yaitu to do seperti ini. Dan di sini kita akan ganti dengan to do. Nah, jadi pada function ini kita akan membuat atau mengembalikan data list to do seperti itu. Jadi kita berkomen terlebih dahulu list to do. Kita akan return nil terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi to do get by ID. Jadi kita akan get to do by ID. Kemudian selanjutnya kita akan buat di sini ID ya. ID, kemudian di sini ID lagi. Mungkin di sini kita akan buat dengan method fetch. Jadi di sini update to do by ID. Di sini get to do by ID, get list of to do. Oke, dan selanjutnya kita tambahkan di sini delete. Jadi delete by ID. Delete to do by ID. Oke, seperti ini untuk routingnya. Jadi simple routing terlebih dahulu, yaitu crud read update. Untuk create-nya belum kita buat, jadi kita buat juga di sini ya, dengan metode post. Oke, jadi create one to do. Nah, jadi ada create, read, update, dan delete. Oke, seperti ini. Dan mungkin seperti ini dulu ya. Kita akan buat root untuk to do-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat model to do-nya. Jadi kita akan buat di sini todo.model.go. Kemudian kita buat jangan lupa nama package-nya ya, package models, dan di sini kita buat type to do, dan struct seperti ini. Oke, di sini model. Kemudian yang kita butuhkan adalah ID, UI integer, kemudian name-nya adalah string, kemudian created at time, dan mungkin status atau is complete seperti itu. Is complete, boolean, name, string, dan mungkin kita tambahkan description ya, description atau not seperti itu. Oke, string juga. Dan oke, untuk modelnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke bagian controller. Kita buat di sini
satu buah file, new file, to do controller.go. Kita beri nama package-nya controllers dan kita buat di sini function. Pertama yang akan kita buat adalah create to do, dimana di sini menerima konteks fiber konteks. Oke, seperti ini, dan kita returnkan nil terlebih dahulu. Jadi yang sebelumnya ada di sini, nah create one to do akan kita ganti di sini menggunakan controllers dan create to do. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita buat untuk bagian get-nya function supaya cepat, atau ya kita buat melatih juga ya, supaya terbiasa. Get to do, get by ID, get to do by ID, fiber context, error. Oke, kita buat return nil terlebih dahulu. Kemudian kita buat lagi function. Tadi ada udah get to do, create to do, kemudian get all ya. Kita buat di atasnya saja. Get function get all to do, context, fiber context, error, dan di sini kita returnkan nil terlebih dahulu saja. Dan selanjutnya di sini kita buat function update to do by ID, context, fiber context, return nil. Oke, selanjutnya terakhir adalah function delete by ID, delete to do by ID, fiber context seperti ini, dan error, return nil. Oke, nah selanjutnya kita ganti di sini dengan function-function yang sudah kita buat. Controllers tadi ada get all to do, dan di sini kita replace get to do by ID. Dan di sini adalah update to do by ID. Update to do by ID, dan di sini delete to do by ID. Delete to do by ID. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian controllers, tapi sebelum itu kita buat database. Di sini migration, mungkin sebuah folder migrations, dan kita buat satu buah file, namanya adalah to do migration.go. Bukan seperti itu, mungkin init migration ya, init migration.go. Kemudian di sini kita buat package yang migrations, dan database kita buat di sini index database.go seperti ini. Nama package adalah database. Dan oke, selanjutnya kita buat config sini app.config.go. Kemudian kita buat package-nya config, dan di sini tambah satu lagi yaitu database.config.go seperti ini, package config. Nah, kita akan buat env example-nya. Kita butuh yang namanya
mungkin DB name, nama databasenya apa, kemudian DB port, DB host ya, DB host, kemudian DB port, kemudian DB user, dan DB password. Mungkin kedua ini kita pindahkan seperti ini, dan selanjutnya DB name-nya mungkin kita buat ulang. Ini untuk example-nya, DB user-nya adalah root, password-nya kosong, host-nya harusnya 127 atau localhost ya. 001, DB port-nya 3306 untuk MySQL atau MySQL. Nah, selanjutnya ini akan kita kopikan, masukkan ke file.env, kemudian database name-nya akan kita ganti. Saya akan beri nama nanti, akan kita buat database name-nya yaitu Fiber to do app ya. Fiber to do app. DB usernya root, benar seperti ini, dan oke seperti ini dulu, dan selanjutnya kita pergi ke main.go, harusnya kita load yang namanya file env-nya. Caranya di atas ini sebelum melakukan fiber new. Kita akan melakukan load. Oke, sebelum itu kita tambahkan dulu di app config ini mungkin variabel namanya adalah port, dimana isinya adalah seperti ini 8000. Oke, dan di .env tambahkan mungkin di sini port ya. Portnya adalah 8000 seperti ini. Kemudian di .example-nya juga. Oke, sudah, dan selanjutnya app config defaultnya adalah seperti ini. Dan ya seperti ini, dan selanjutnya kita ke main.go, app config, mungkin di sini kita buat function boot app, dimana di sini kita akan lakukan pertama adalah meload yang namanya ini apa sih namanya, go.env. Ini cara meloadnya seperti ini, go.env load mana ya, nah ini seperti ini. Kemudian kita cek, nah kita copy saja yang di sini ya, save, dan jangan lupa melakukan importnya seperti ini. Selanjutnya di sini setelah itu kita akan mereplace port yang di sini dengan bentar, kita akan melakukannya, kita bisa lihat di sini ya, get env by key. Nah seperti ini. Jadi akan kita gunakan if condition, if statement ya. Nah, if mana tadi, os get env, di sini value-nya. If port env ya, port env, bentar, os get env, kemudian key-nya adalah tadi adalah port itu diambil dari sini ya, ini key-nya, ini value-nya. Oke, port env, dan selanjutnya kita lakukan pengecekan di sini. If port env tidak sama dengan empty string, karena get env defaultnya adalah empty string, jadi di sini akan kita bukan return melainkan, oke ini 2 ya, ingatan JS. Selanjutnya di sini kita replace nilai atau value dari portnya ini.
port di atas kita replace dengan port env. Jika tidak, ya kita akan gunakan default yang di sini. Jadi walaupun di sini kosong, dia akan menggunakan defaultnya yang ada di sini. Mungkin di sini kita tambahkan ya, default port. Oke, seperti ini. Kita lakukan boot app-nya kita panggil di main.go config seperti ini. Kemudian di bagian database, nah di sini kita buat juga var dbname, defaultnya adalah empty string, dan selanjutnya var dan dbname ya nggak apa dbname seperti itu. Selanjutnya db Oke, supaya ini tidak bisa diakses dari luar package config dbname seperti ini. Kemudian db portnya akan kita gunakan di 306 secara default, dan var db passwordnya empty, dan selanjutnya var db host, dimana hostnya adalah 127.00.01 seperti ini. dbname, db usernya belum, tambahkan di sini, kita tambahkan ya db user, defaultnya mungkin adalah root. Nah, kemudian untuk database seperti ini, dan selanjutnya kita lakukan di sini ya boot app sama seperti ini. Nah, hanya saja di sini kita ganti jadi db name env, kita ambil dari db name yang ada di file.env db name ini. Jika db name tidak sama dengan empty string, maka kita replace yang ada di config database ya, db name itu, db name dan dbname.env seperti ini. Sama kita lakukan dengan yang lainnya juga. Tadi ada selain dbname ada dbport, atau gampangnya gini aja, boot app, kemudian di sini kita buat function ini katakanlah boot database ya, boot database. Nah, kemudian kita panggil function boot database di sini setelah boot app ini, di sini, dan ini akan kita pindahkan ke function boot database. Seperti ini, dan selanjutnya kita dbname env sudah, kemudian dbport dan ada lagi db user. db user setelah user, password, dan db host. Password dan db host. Nah, db password, db host.
db host. Kemudian untuk key-nya jangan lupa kita ganti juga db host. Biasanya kalau keseringan melakukan copy paste biasanya lupa beberapa bagian yang perlu disesuaikan. db password. Kemudian di sini ada db user dan db port. Di sini db name, oke, sudah. Dan selanjutnya kita cek di sini. Oke, siap di sini sudah ya. Dan selanjutnya kita pergi ke app config, boot database, oke. Setelah boot database, kita buat di sini mungkin function database config, artinya indeks database ini butuh gak ya? Kita tidak butuh mungkin ya, kita hapus saja. Dan kita masuk ke bagian database config saja di sini, function connect database gitu. Connect database seperti ini. Di sini kita buat ya variabel ya, kita buat db, dimana di sini adalah dia tipe datanya adalah fiber gom db seperti ini. Dan selanjutnya connect database, kita buat koneksi database MySQL ya. Saya juga nggak hafal, jadi kita akan buka dokumentasi GOM-nya. Docs connecting to database. Nah, seperti ini. Kita buat DSN dan lakukan seperti ini. Copy, paste, dan kita buat terlebih dahulu untuk ini ya. Untuk DSN-nya kita gunakan sprintf. fmt sprintf. Kemudian kita buat di sini string, kemudian seperti ini, kemudian persen string lagi, kemudian add tcp, di sini persen string lagi, kemudian portnya persen string, kemudian di sini slash dbname persen string, setelah persen string dbname. Nah, ini kita copy saja, copy pastekan di sini, sisanya di sini kita hapuskan. Oke, seperti itu. Dan di sini kita buat pertama, di sini tadi ada db user, jadi kita panggil db user, kemudian ada db password, setelah db password db host dan db port, db host, db port, dan terakhir adalah db name. Oke, MySQL-nya jangan lupa diimportkan juga untuk drivernya. Dan selanjutnya DSN sudah, db error ini karena tidak digunakan. Di sini kita gunakannya adalah db seperti ini. Jadi kita hasilnya ini, hasil open connection ini kan dia mengembalikan db gom ini. Jadi kita akan isikan atau kita assign ke dalam variabel db ini. Kemudian untuk error ini karena dia belum
inisialisasi, kita akan buat di sini var error connection mungkin. Tipe datanya adalah error. Nah, error connection ini kita buat di sini. Kemudian di sini kita buat condition if error connection tidak sama dengan nil, maka kita mungkin fmt ya, atau log lah. Log println can connect to database, atau menggunakan panic juga nggak masalah. Jadi aplikasinya berhenti sebelum berjalan melakukan koneksi, tapi gagal karena berhenti aplikasinya sebelum melakukan koneksi database-nya berhasil, seperti itu. Di sini connect database. Oke, kita panggil connect database ke bagian app config. Setelah melakukan boot database, setelah melakukan boot database, connect database seperti ini. Oke, mungkin di sini kita tambahkan else ya, else fmt println, atau gunakan log juga nggak masalah, log println connected to database. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya app config sudah, boot app dipanggil di main.go. Oke, root init roots. Nah, sekarang sudah. Selanjutnya kita buat database-nya. Saya akan gunakan IDSQL. Tapi sebelum itu saya jalankan terlebih dahulu untuk Laragonnya ya. Learning. Kita buat di sini satu buah database, create database, namanya tadi adalah apa ya tadi? Fiber to the app. Fiber to the app. Oke. Selanjutnya, oke, kita lakukan koneksi terlebih dahulu ya. Ctrl J ke run main.go. Oke, kalau akses di sini aplikasinya berjalan. Harusnya sih di atasnya ada log. Harusnya ada log ya. Coba kita cancel terlebih dahulu ke run main.go. Nah, ini ada lognya, yaitu connected to database. Oke. Artinya berhasil connect ke database ya. Mana sih database? Nah, coba di sini kita .env-nya kita ganti di sini apps gitu. Kita matikan, coba kita jalankan ulang ya. Go run main.go. Nah, di sini dia melakukan panic, dan di sini kita lihat panicnya adalah can connect to database. Karena apa? Di sini kita lihat failed to initialize database. Database tidak diketahui, yaitu fiber to do apps, karena kita tidak menyediakan database fiber to do apps yang ada S-nya. Nah, yang kita miliki itu adalah yang ada S, yang tanpa S seperti itu. Oke, kita selanjutnya buat file migration-nya, dan nanti kita panggil ke dalam connect database. Kan kita panggil ke app config di sini ya. Nanti kita buat migration-nya. Init migration, kita buat di sini function init atau run migration aja.
run migration. Nah, untuk migrationnya teman-teman bisa lihat di sini functionnya mana ya? Kita lakukan pencarian juga. Migration, auto migration. Nah ini db auto migrate. Jadi di sini kita bisa panggil. Tadi karena sudah terkoneksi ke database, harusnya nanti kita panggil function package configs dan variable db-nya yang ada di sini. Nah kita panggil, dan di sini kita panggil tadi function auto migrate-nya. Kemudian kita isikan dengan model-model atau skema-skema yang ingin kita buat. Atau di sini seperti ini atau seperti apa, kita akan buat itu nanti. Jadi di sini saya akan coba contohkan terlebih dahulu menggunakan ini ya, secara default. Teman-teman bisa lihat ID created add, mungkin kita buat di sini updated add gom. Bentar. Masalah time ya. Time dan ada deleted add menggunakan gom deleted add. Buat new label, updated add-nya ya seperti itu, dan selanjutnya oke, seperti ini aja ya. Kemudian kita bisa panggil di sini models, package models, dan kita panggil start dulunya seperti ini. Nah, jika ada lagi kita bisa taruh di bawahnya seperti itu, atau bisa menggunakan seperti ini lagi. Nah, terus di sini katakanlah di sini book seperti itu. Hanya saja lebih rapinya seperti ini sih. Nah, oke, di sini coba kita jalankan ya. Ini sebelum kita jalankan kita lihat ID SQL-nya. Oke, di sini kurang besar. Oke, tidak bisa dibesarkan, harus susah sih. Teman-teman bisa lihat gak di sini ya? Semoga bisa ya. Kita refresh terlebih dahulu. Ada fiber to do app di sini. Nah, di sini kosong, tidak ada isinya. Jika teman-teman lihat yang lain, di sini ada isinya, ada tabelnya. Di sini tabelnya kosong. Nah, selanjutnya coba kita running di sini. Go run main.go. Allow access. Di sini connected to database. Jadi di sini kita bisa lihat fiber to do app. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat belum ada ya. Kok belum ada? Oke, mungkin butuh tag seperti ini. Gom primary key. Gom varchar 255 sama, kemudian di sini boolean. Defaultnya adalah false, dan created at kok nggak salah seperti ini ya. Sebentar, kita ke init migration, kita jalankan di sini. Auto migrate ini dia mengembalikan error. Nah, di sini ya harus kita cek error.
if error tidak sama dengan nil, artinya gagal melakukan migration. fmt println errornya apa, seperti itu, dan log println failed to migrate schema, dan selanjutnya di sini else log println schema migrated. Schemas migrated. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba jalankan Go. Kita lihat di konsol ini ya. Oh, iya. Saya lupa di sini untuk memanggil function run migration-nya. Jadi itulah mengapa di sini kita butuh panggil di sini. Tadi di init migration database di app config saja dah. Di boot app ini kita panggil migration run migrations. Nah, seperti ini. Nah, harusnya coba kita jalankan lagi. Harusnya sih berhasil. Nah, package command argument. Oke, di sini karena ya, I know. Kita lihat di sini kita melakukan import configs, dan di package configs juga melakukan import migrations. Nah, itu harusnya tidak diizinkan. Artinya kita buat gimana ya? Mungkin function run migrations ini kita pindahkan saja ya. Jadi tidak ada file migrations di sini. Kita hapuskan terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian database.config aja. Di sini kita buat function run migrations. Di mana run migration kita buat kecil karena cakupannya hanya di bagian di package config saja. Models configs tidak, jadi menggunakan db seperti ini. Kita save untuk import modelsnya, dan di bagian app.config, nah migrations ini kita hilangkan. Kita save. Undeclared name. Oke, di sini R-nya kecil ya. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan kembali. Oke, di sini berhasil. Untuk jalan kita lihat di sini konsolnya. Lognya schemas migrated. Nah, selanjutnya kita buka di sini ya. Ini Fiber to do app-nya sebelumnya seperti ini, masih kosong. Kemudian coba kita refresh. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada to-dos. Jadi kita bisa lihat table to-dos-nya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya. ID, name, notice, complete, created add, updated add, dan deleted add sudah dibuatkan. Jadi seperti itu untuk melakukan skema dan setup yang lainnya, dan selanjutnya akan kita lanjutkan di next video. Semoga bermanfaat dan jangan patah semangat untuk meneruskan menonton videonya. Sampai jumpa di next video. Thank you.